Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur kepada Allah kita yang telah memberikan hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang memeluk agama Islam, punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Fa idza qalalna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawa 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alahu Allahu li kulli syai'in qadra." Jemaah sekalian, dua ayat di dalam surat At-Tolaq ini, maksud saya ayat yang kedua tadi itu kita coba gali tekanannya di akhir ayat. Kalau di awal ayat itu tentang perceraian, di akhir ayat Allah mengatakan wa aqimus syahadata lillah, tegakkan kesaksian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu adalah agar kita bisa mengambil makna dan hikmahnya. Bagi siapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bagi orang-orang yang beriman, punya iman teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir dan di hari akhir nanti. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita dari hal yang tidak
disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menitik beratkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan, artinya memberikan semua keinginan manusia, tapi batasannya adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka sungguh Allah telah memberikan ketentuan kepada setiap sesuatu. Jemaah sekalian, ini kaitannya dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan disalahartikan. Kemudian kita tidak mau berusaha, kemudian kita tidak mau berikhtiar. Hanya kemudian kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu saja, tidak. Tetapi tawakal Allah itu adalah setelah kita betul-betul berusaha dengan maksimal, dengan sekuat tenaga kita. Setelah begitu kemudian kita berdoa, bertawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya, keputusannya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Allah itu nanti akan diberikan. Apakah itu baik bagi kita atau jelek bagi kita, kita harus terima. Tidak boleh kemudian kita karena keinginan kita yang menggebu-gebu tadi dengan ikhtiar yang sudah maksimal, kemudian ketika Allah memberikan ketentuan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Keinginan kita mendapatkan sesuatu, mungkin secara harta kekayaan kita menginginkan, kita berusaha dengan sekuat tenaga. Setelah kita menyerahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah memberi jawaban. Ternyata sesuatu itu tidak kita dapatkan. Itulah sesungguhnya ketentuan Allah yang terbaik bagi kita. Nah, ini harus ikhlas. Inilah yang dimaksud dengan konsep tauhidullah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberi ketentuan, kemudian ketentuan itu jelas, kalau ketentuan itu sesuai dengan pikiran kita, dengan keinginan kita, kita pasti akan berbunga-bunga, bergembira. Tetapi kegembiraan itu juga tidak boleh melampaui batas. Kalau kemudian kegembiraan dan kepuasan kita terhadap ketentuan Allah yang sesuai dengan pikiran kita tadi itu, jangan kemudian kita melampaui batas, apalagi menjadikan sesuatu itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, Allah memberikan ketentuan sesuatu yang kita tuju tadi itu tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya keinginan kita itu akan dipenuhi oleh Allah, tidak. Karena Allah Maha tahu. Jangan-jangan kalau keinginan kita yang menggebu-gebu tadi itu diberikan oleh Allah terus-menerus, maka kita mungkin menurut Allah akan berbahaya, membahayakan diri kita. Maka Allah tentu akan tidak mengabulkan, memberi ketentuan lain. Itu maha kebijaksanaan Allah Subhanahu. Karena Allah sayang kepada kita. Itu jemaah sekalian. Makanya tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
maka Allah yakinlah bahwa Allah akan menjadi kekasih kita. Jemaah sekalian, kalau itu yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul kita punya konsep tawakal, punya keimanan, keikhlasan terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan itu baik bagi kita ataupun ketentuan itu jelek bagi kita. Jadi takdir Allah itu ada kalanya tidak sesuai dengan keinginan kita, ada kalanya sesuai dengan keinginan kita. Semata-mata itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah jemaah sekalian. Jika kalau begitu maka insya Allah tauhid kita, tawakal tadi itu tidak melenceng, tidak bengkok kepada selain Allah Subhanahu. Ketentuan apa saja yang diberikan Allah kepada kita itu harus kita terima dengan keadaan ikhlas. Baik itu jelek bagi kita menurut pandangan kita, apalagi baik menurut pandangan dan keinginan kita. Insya Allah kalau begitu kita akan selamat dan mungkin juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat pagi ini, mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu kita tentang konsep tawakal dan memegang teguh tauhid kita, akidah kita terhadap ketentuan qadar Allah, baik yang jelek ataupun yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kawan, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.